Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berbincang-bincang dengan tema sekarang angkat kepalamu. Kisah ini telah dijelaskan dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Sahabat Umar radhiyallahu anhu yang berada di situ bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku diberitahu oleh malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rabb, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku, karena dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku.' Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini, karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikit pun.' Orang itu berkata, 'Ya Rabb, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Sampai di sini mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca. Rasulullah tidak mampu menahan tetesan air matanya. Kemudian beliau menangis. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya. Rasulullah melanjutkan kisahnya. Lalu Allah berkata kepada orang yang mengadu tadi, 'Sekarang angkat kepalamu.' Orang itu mengangkat kepalanya. Lalu ia berkata, 'Ya Rabb, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, dengan puri dan singgasananya yang terbuat dari emas dan perak, bertahtakan intan berlian. Istana-istana itu untuk nabi yang mana, ya Rabb? Untuk orang sidik yang mana, ya Rabb? Untuk syuhada yang mana, ya Rabb?' Allah berfirman, istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya. Allah berfirman. Kemudian orang itu berkata, 'Siapakah yang mampu membayar harganya, ya Rabb?' Allah berfirman, 'Engkau pun mampu membayar harganya.' Orang itu terheran-heran sambil berkata, 'Dengan cara apa aku membayarnya, ya Rabb?' Allah berfirman, 'Caranya engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezalimannya kepadaku.' Orang itu berkata, 'Ya Rabb, kini aku memaafkannya.' Allah berfirman, 'Kalau begitu, gandenglah tangan saudaramu itu dan ajak ia masuk ke dalam surga bersamamu.' Setelah menceritakan kisah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata,
bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian saling berdamai dan saling memaafkan. Sesungguhnya Allah mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kamu, di antara kaum muslimin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intisari dari kisah tersebut adalah kita perlu saling memaafkan di antara kita. Di antara kita tentu ada gesekan-gesekan tertentu yang mungkin menyakiti hati kawan kita, hati saudara kita, hati sahabat kita, dan sebagainya. Tentu ini menjadi persoalan kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kita perlu adanya saling memaafkan. Karena memang tidak ada manusia yang tidak bersalah. Semuanya pernah melakukan kesalahan. Dan memang manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Demikian, semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus saling memaafkan atas kesalahan di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.